Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzil nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berikan nikmat semua nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita selalu istiqamah untuk mengikuti keinginan Allah dengan ayat-ayat dan nasihat-nasihat dari dalam Al-Quran. Ini dikutip dari Nasihat 4 ya. Kita dibaca tuh. Ini kita sama. Pak. Saya ia telah mengambil dulu barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka dia meninggalkan akhirat seluruhnya. Mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia berarti mengambil akhirat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, nasihat yang kita ambil dari Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Apa maksudnya meninggalkan dunia seluruhnya? Berarti kita tidak terperdaya dengan tipu daya di dunia gitu loh. Jadi kita akan tetap istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah, istiqamah menurut perintah dan larangan Allah, dan tidak terpedaya dengan materi, tidak terpedaya dengan jabatan, tidak percaya dengan kekayaan, pangkat, itu maksudnya. Jadi kita jalan apa adanya saja di dunia ini. Nah, barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, maka ia telah mengambil akhirat sebelumnya. Nah, sebelum akhirat datang itu dia sudah mengambil akhiratnya, bakal untuk dipanen di kampung akhirat. Tentunya di dunia itu dia tidak terpengaruh, tidak terpedaya oleh tipu daya di dunia. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat seluruhnya. Jadi kalau seluruhnya di dunia, segala-galanya apa yang ada, semuanya materi, jabatan, pangkat, ya, nama atau
gengsi itu diambil seluruhnya, maka dia meninggalkan akhirat sebelum. Jadi mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia berarti mengambil akhirat. Kita lanjut. Nanan. Berarti. Nih. Yang benar lagi ya. Hampir tante dulunya. Hasan dari salah seorang pengetahuan bin orang Salah masa mata kamu sih. Kocak. Jadi kita sambil pegang lah. Hasan dari salah seorang pengetahuan orang yang tidak memiliki sopan dia tidak orang yang tidak sabar hayati agama orang yang tidak memiliki sifat Warok warok berarti tidak Itu berarti. derajat kepalanya kemana? musibah sabar dan kesulitan sabar dan sabar dalam Menjawabnya. Sini. Kamu bacanya sambil tidur itu susah. Hasan Basri salah seorang dari pemuka golongan tabi'in berkata, siapa? Hasan Basri itu adalah pemuka, tokoh ya, golongan tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Karena tidak sopan, tidak santun, tidak berilmu. Ini pasti. Jadi orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak menghayati agamanya. Ini orang yang tidak memiliki sifat wara berarti tidak memiliki derajat. Ya kan? Tidak ada wara yang berarti tidak punya derajat. Sabar dalam menghadapi musibah. Ada sabar menghadapi kesulitan. Sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, ini ya. Jadi semua pernyataan yang di atas itu harus sabar menghadapi musibah. Tidak boleh kita berputus asa dengan adanya musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan itu mungkin banyak pada satu saat ya yang datang sama kita. Tetapi ada kemudahan. Sabar dalam melaksanakan taat berarti kita walaupun ngantuk-ngantuk bangun tidur kita akan tetap istiqamah dengan taat ya kepada Allah. Jadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapar, dalam kondisi apapun, kita harus selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi orang yang tidak taat karena banyak tergoda oleh
tipu daya dunia. Sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, jadi maksiat ini macam-macam yang datang sama kita. Kita lagi tidak punya apa-apa, sudah itu datang yang menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan. Misalnya, ya, mumpung kita punya, kamu jabatannya hanya 5 tahun, ya. Jadi sekarang ambil aja, nanti bertobat, ambil saja harta itu, gelapkan semuanya dan daftarkan sedikit saja. Nah, itu namanya maksiat, ya. Jadi kebanyakan orang terjebak di sini. Kenapa? Dia harus ingat kalau dia melakukan sesuatu itu akan ada akibatnya kepada diri dia sendiri. Nah, banyak yang terjebak itu foto-foto kita, apa, dewan perwakilan rakyat, kenapa mendapatkan sesuatu kekayaan yang berlimpah dan habis-habisnya. Satu mobil tidak cukup, mungkin 10 mobil, mungkin barangkali ada lagi keponakannya atau dititipkan sama orang. Yang penting dalam waktu yang sudah dia dapatkan, dia akan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Berarti dia mengambil dunia sebelumnya. Lanjut. Lanjut, Cak. Ini Cak, ini Cak. Yang dimaksud sifat wara sifat walat berhati-hati, berhati-hati, tidak suka tidak suka terhadap terhadap barang yang haram, makruh, dan dan subhat. Nah, subhat uang adalah adalah tidak jelas halal tidak jelas halal haramnya. haramnya. Seorang laki-laki dari kalangan Dari kalangan Bani Israel Bani Israil pergi untuk menuntut ilmu. Ya, kebetulan berita itu sampai kepada nabi mereka. Maka nabi berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Nah, bagus. Lancar, Pak. Udah bagus ya, bahasanya jelas sekali ya. Ya, yang dimaksud dengan wara itu berhati-hati, artinya tidak suka. Kalau wara, kalau kita tanya, oh ini wara, berhati-hati, arti tidak suka. Barang yang haram atau makruh dan subhat. Ya, barang haram itu ya sudah jelas, korupsi haram, menipu haram, berbohong haram, ya kan? Kemudian sesuatu yang makruh yang tidak jelas apanya, zatnya haram atau halalnya, itu makruh namanya. Dan subhat juga sama. Subhat itu adalah kita ragukan antara halal dan haram. Jadi subhat adalah tidak jelas halal dan haramnya. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel pergi untuk menuntut ilmu.
ya kebetulan berita itu sampai kepada Nabi mereka. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal, ya, yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu, artinya nenek moyang kita, ilmu nenek moyang, dan orang-orang yang datang kemudian, berarti sesudah nenek moyang, generasi berikutnya. Lanjut. Kapan? Nenek. Takutlah kamu kepada Allah kapan dan di mana saja. Jangan jaga lisanmu dari manusia, jangan kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan. Lihatlah roti yang kamu makan. Janganlah kamu makan kecuali roti itu kamu berperoleh dari jalan bencana. Pemuda tersebut ternyata kemudian tidak mau pindah ke tempat lain untuk mencari ilmu. Bawalah lelaki dari kaum Nabi telah mengumpulkan 80 roti, 80 petuk ilmu. Akan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu itu. Lalu Allah memberi wahyu kepada nabinya agar dia mengatakan saudara lelaki yang telah mengatakan kitab-kitab itu sebagai berikut. Ya, takutlah kepada Allah. Nah, jadi kalau orang harus takut kepada Allah, kapan dan di mana saja. Jadi kalau kita takut, kapan saja, di mana saja. Apakah kita berada di tempat yang aman, dari penglihatan orang, atau di mana saja, dalam perjalanan, atau di mana ya. Nah, jaga lisanmu. Nah, artinya lidah kita dari manusia. Hati-hati. Sebab banyak berita hoak. Nah, berita hoak ya. Ya, dia lisanmu, hati-hati jangan sampai tergelincir ya. Jangan kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang komunitasnya berbeda-beda, nggak boleh mengatakan hal-hal yang sifat-sifatnya yang akan menjatuhkan di harga diri kita sendiri. Ya, seperti berita yang baru-baru ini di WA ya kan, kata Sri Mulyani ya, guru itu adalah beban negara. Nah, ini sebenarnya beritanya hoak ya, beritanya enggak ya, sebenarnya bukan seperti itu. Yang aslinya ada ya, tetapi bukan bahwa guru itu adalah beban negara, itu salah. Hoak namanya. Ini berita hoak. Jadi kalau kita percaya kepada itu, kita terpancing. Kita harus teliti dulu. Apakah itu akan disebarluaskan berita itu atau kemana? Kalau kita tidak tahu yang aslinya, berarti kita sudah terpancing kepada berita hoak itu. Akhirnya akan terjadilah perpecahan. Ya, ini salah satu politik dari lawan politiknya Sri Mulyani karena dia memegang keuangan perutnya negara gitu ya. Nah, jadi berita bahwa guru itu adalah beban negara itu adalah berita hoak yang diedit oleh netizen. Nah, lawan politiknya hati-hati. Nah, itu makanya disuruh jaga lidah. Lihatlah roti yang kamu makan. Nah, ya kan dia roti yang kamu makan. Hati-hati. Lihat roti yang akan dimakan itu jangan semua roti dimakan gitu ya. Janganlah kamu makan kecuali roti itu kamu peroleh dari jalan yang halal. Nah, kalau kita melihat roti, dan roti itu semuanya roti bentuknya sama. Tetapi perhatikan, di sana roti ini mengandung babi, mengandung zat babi. Jangan dimakan, ya semua roti itu halal. Lihat jalannya, diperiksa dulu. Jadi manusia itu harus punya ilmu
dan bisa memperhatikan apa yang akan dimakannya, ya kan? Jangan langsung nampak roti dimakan. Tapi roti itu ada zatnya babi di sana yang haram. Ah, jadi pemuda tersebut ternyata kemudian tidak mau pindah ke tempat lain untuk mencari ilmu. Ah, jadi pemuda yang Israel ini mencari ilmunya Capek kamu. ke apa? Ke orang Muslim, orang mukmin. Dibilangkan hati-hati kamu orang dahulu dan sekarang sudah melakukan sesuatu ilmu. Bahwa lelaki dari kaum Bani Israel itu telah mengumpulkan 80 peti ilmu. Banyak sekali 80 peti. Akan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Ah, jadi dia banyak ilmunya tetapi tidak ambil manfaatnya dari ilmunya itu. Yaitu lawannya pemuda Israel tadi, lelaki tadi, ya, yang mencari ilmu. Lalu Allah memberi wahyu kepada nabinya agar dia mengatakan kepada lelaki yang telah mengumpulkan kitab-kitab itu sebagai berikut. Kita lihat. Lanjut. Halo. Ya. miring Pak. Apabila mengumpulkan ilmu yang banyak, saya ilmu itu akan memberi manfaat bagimu kecuali apabila engkau mengerjakan 3 hal. Jangan mencintai dunia karena dunia itu bukan tempat orang mukmin. Jangan berteman dengan setan karena dia bukan sahabat orang mukmin. Jangan menyiksa seseorang karena menyakiti itu bukan pekerjaan orang mukmin. Ya, jadi 3 hal tadi, ya. Apabila kita mengumpulkan ilmu yang banyak, niscaya ilmu itu akan memberi manfaat bagimu, kecuali apabila engkau mengerjakan 3 hal, ya kan? Jangan mencintai duniawi, ya. Kan mencari ilmu untuk mencintai duniawi, gitu ya. Karena, ya, dunia itu bukan tempat orang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin jangan mencintai dunia saja, bukan tempat orang mukmin. Jangan berteman dengan setan, ya, karena dia bukan sahabat orang mukmin. Kenapa kita berteman dengan setan? Kita melihat orang misalnya kan, oh ini tetangga ini eh, dagangannya laris. Dari mana? Minta kepada siapa? Dukun mana? Nah, mungkin babi ngepet, ya. Kamu kalau gitu kamu jadi babi ngepet aja supaya laris daganganmu. Hancurkan itu. Oh, warung tetangga itu. Nah, ini berteman dengan setan. Berarti dia babi ngepet. Atau dia pergi ke musola, ya. Dia melihat kotak amal anak yatim, ya pura-pura sholat gitu ya. Itu teman setan itu. Ya, setan sholat. Gitu. Kemudian orang yang tidak ada lagi di sana dikuras itu isi uh, kotak amal itu anak yatim tadi. Ah, inilah namanya setan. Setan itu menggoda dia untuk membawa mencari uang. Jadi ke musola-musola itu hati-hati. Kotak amal itu harus dikunci dan tertutup, ya, kalau mau ditinggalkan. CCTV itu tidak begitu berperan karena orang tidak selalu menjaganya. Jadi oleh sebab itu kotak amal itu harus terkunci di tempat yang aman. Ya. Nah, jangan sampai ada peluang bagi setan untuk mengambil isi kotak amal tadi. Jangan menyiksa seseorang. Menyiksa tak boleh, ya. Karena menyakiti itu bukan pekerjaan orang mukmin. Nah, kalau menyiksa itu bukan kerjaan. Lanjut. Jadi dia lihat yang beres silakan. Tuh. Dunia bukan tempat orang mukmin. Maksudnya berarti bukan tempat menerima balasan karena tempat menerima pahala adalah surga. Adapun Jika itu. jika terdapat keuntungan di surga beribadah beramal saleh itu adalah merupakan hukuman.
hikmah. Hikmah ya. Sedangkan kita mendapatkan manfaat itu bukan siksa bagi orang lain, akan tetapi merupakan peringatan. Hukuman dosa kan masuknya menaati perintahnya dan menegakkan perintah Allah. Perintah bukan kita. Jadi dunia itu ya kan bukan tempat orang mukmin, maksudnya berarti bukan tempat menerima balasan. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, jangan mengharapkan balasannya. Misalnya kita mendidik anak, membesarkan anak, kemudian mengharapkan eh, rezeki dari anak, jangan, bukan itu. Jadi ini kamu tidak berbalas budi kepada saya. Kamu sudah saya besarkan, sudah saya kandung sampai 9 bulan, memelihara kamu, mendidik kamu. Jadi bukan itu. Kita harus memberikan sesuatu itu dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Sebab mintanya hanya kepada Allah saja. Kalau orang beriman ya. Karena tempat menerima pahala adalah surga. Bukan hari itu, bukan di dunia. Pahala yang dilakukan oleh ibu bapaknya, mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, berkorban untuk segala-galanya adalah pahalanya adalah surga. Tuh, jangan sampai hilang surga kita karena kita memintakan balasan dari anak kita ya. Adapun jika terdapat keuntungan sesudah beribadah dan beramal soleh itu hanyalah merupakan hikmah. Kalau dapat kita untungan, itu dapat hikmahnya kita memberikan berbuat baik kepada sesama manusia atau sama anak keluarga kita. Ya kan? Sedangkan jika mendapat kecelakaan itu bukan siksa. Hati-hati kalau kita kecelakaan ini, saya gara-gara kamu dia dapat kecelakaan, bukan siksa itu bagi orang mukmin. Akan tetapi merupakan peringatan dan siksa ya. Hati-hati kalau kita celaka, kita sudah berbuat baik, sudah melakukan ibadah kepada Allah, sudah berbuat baik, ternyata kita dapat kecelakaan. Itu bukan siksa, itu adalah hanya peringatan saja. Jadi menemani setan maksudnya menaati perintahnya, taat kepada perintah setan tadi seperti orang yang tergiur dengan uang kotak amal di musola atau di masjid, dia bawa tuh berarti temannya setan dan membantah perintah Allah. Kata Allah, jangan kamu ambil itu kotak amal untuk anak yatim. Ternyata dia ambil juga. Jadi dibantahlah perintah Allah. Itulah hidayah. Lanjut. Hai Tuhanku, apabila engkau mencariku karena dosa-dosaku, niscaya engkau akan mencariku istiqomahku. Apabila engkau mencariku karena pikiranku, niscaya engkau akan mencari kemurahan. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, niscaya memberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku tidak. Wahai Tuanku, jadi ini berseru kepada Tuhan. Apabila engkau mencariku karena dosa-dosa, niscaya aku akan mencari pintu maaf. Jadi orang kalau sudah berdosa kepada Allah akan dimintakan bukakan pintu maaf. Ya, makanya kita maafkan kesalahan-kesalahan orang karena kita berdosa gitu ya. Dan apabila engkau mencariku, engkau itu artinya Allah mencariku karena kekikiranku, karena pelitku, ya, karena maditku, niscaya aku akan mencari kemurahanmu. Jadi jangan dipelihara kikir ya, jangan dikira pelit. Nanti kita jangan dicari kan Allah itu mencari kita karena gara pelit, kikir, sombong gitu. Berarti dia akan mencari kemurahanmu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku, kemurahan. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, niscaya kuberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Jadi sebenarnya kalau dia berdosa,
dia akan diberitahukan kepada yang mencintai aku, mencintaimu, mencintai Allah SWT. Ini sebenarnya manusia yang sudah gampang tergoda oleh iblis setan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.